Hai Sobat Pita Cerita Sinema. Selama liburan, Wednesday menemukan bahwa ia mungkin telah tertukar di bangsal bersalin dan sebenarnya bukan anggota keluarga Addams. Hari ini kita akan merangkum cerita film The Addams Family 2 tahun 2021. Wednesday menyiapkan eksperimen yang aneh sekaligus revolusioner untuk pameran sains sekolahnya. Gadis itu bermaksud mencampur DNA manusia dan hewan. Tujuannya adalah untuk memberi manusia beberapa kemampuan yang melekat pada spesies lain. Untuk menghargai karya putri mereka, Tuan dan Nyonya Addams muncul di sekolah bersama dengan Ting dan Pugsley. Bocah itu frustrasi melihat salah satu gunung berapi siswa beraksi. Ia lalu memutuskan untuk menunjukkan kepadanya cara membuat gunung berapi yang sebenarnya. Sementara itu, pasangan itu pergi untuk menonton pidato Wednesday. Gadis itu berjanji telah mengembangkan solusi untuk menyingkirkan sifat-sifat buruk manusia. Ia menggunakan pamannya Vester sebagai kelinci percobaan untuk membuat demonstrasi. Tidak seperti Socrates si gurita peliharaannya, Vester tidak mampu memecahkan kubus ajaib yang sederhana. Namun, saat Wednesday menyiapkan ramuan yang mengandung sifat kepribadian Socrates, paman Vester meminum cairan ini dan otaknya berubah. Hal itu menyebabkan pria itu mampu merakit kubus itu dengan mudah. Gembira dengan kejeniusan putri mereka, Gomez dan Morticia berciuman untuk merayakannya. Mereka dengan sabar menantikan upacara penghargaan tersebut. Sebuah hologram Cyrus Strange, sponsor pameran sains nasional tahun ini, muncul untuk memberi selamat kepada para peserta. Wednesday yakin bahwa ia akan mendapatkan trofi. Lagi pula, eksperimennya sejauh ini adalah yang paling inovatif. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat gadis itu mengetahui bahwa semua peserta akan dianggap sebagai pemenang. Mendengar ini, gadis itu sangat marah, karena ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi tanpa ada yang kalah. Di akhir upacara penghargaan, Cyrus menghampiri gadis itu dan mengucapkan selamat kepadanya atas penelitiannya. Ilmuwan itu mengatakan bahwa Wednesday memiliki pikiran yang cemerlang dan memintanya untuk membagikan penelitiannya sehingga ia dapat membantu mengembangkannya lebih lanjut di labnya. Namun, wanita muda itu mengatakan bahwa ia tidak dapat membagikan studinya karena itu adalah rahasia keluarga. Pada saat itu, Pugsley menyelesaikan perubahan di gunung berapi dan membuat lava panas menyebar kemana-mana. Dalam upaya untuk membatalkan kerusakan, paman Vester melemparkan sumber air ke lantai. Hal ini menyebabkan korsleting pada perangkat dan menghancurkan beberapa penelitian siswa. Di tengah kekacauan, Gomez dan Morticia menari dengan penuh semangat di sekitar ruang dansa. Mereka merasa bangga pada putri mereka. Beberapa hari kemudian, Wednesday berada di kamarnya merencanakan cara untuk menyiksa saudaranya dan menggunakan boneka voodoo untuk memelintir kepala Pugsley. Pada saat itu, paman Vester pergi mengunjungi anak laki-laki itu dan memberinya buku penaklukan yang telah ditulisnya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki 3 kencan pertama dan menggambarkan semua pengalaman dan pembelajarannya dalam buku itu. Selanjutnya, nenek memanggil seluruh keluarga untuk menghadiri makan malam dan paman Vester bergegas ke meja. Saat ia sedang makan, Wednesday mengirim pesan kepada orang tuanya di mana ia memberitahu mereka bahwa ia tidak akan menghadiri makan malam karena ia ingin menghindarkan dirinya dari mendengar pujian tentang penampilannya di pameran sains. Ini sudah makan malam ketiga yang dilewatkan gadis itu minggu itu. Dan Gomez harus menemukan solusi untuk menyatukan mereka kembali. Ia mengusulkan agar keluarga tersebut menghabiskan waktu 3 minggu untuk tinggal di karavan Addams yang lama. Lurch membawa semua tas sementara Gomez mempersembahkan tempat tinggal baru keluarganya. Beberapa menit kemudian, Tuan Mustela muncul dengan beberapa berita penting. Pria itu mengatakan bahwa ia mewakili sepasang suami istri yang tinggal di California dan melaporkan bahwa bukti baru-baru ini muncul bahwa putri mereka tertukar di bangsal bersalin pada hari ia dilahirkan. Menurutnya, setelah beberapa penelitian, pasangan itu punya alasan untuk percaya bahwa Wednesday adalah putri kandung mereka. Mendengar ini, Gomez dan Morticia mulai tertawa. Mereka percaya bahwa itu semua adalah rencana gadis itu untuk membatalkan liburan keluarga tersebut. Pengacara itu memberitahunya bahwa ia butuh sampel DNA. Dan paman Vester muncul dengan membawa jari-jari mendiang kakeknya. Setelah menyerahkan salah satu jari itu ke Mustela, Gomez dan istrinya pergi menyelesaikan persiapan perjalanan tersebut. Tepat pada saat itu, Wednesday muncul dan bertanya siapa pria itu. Saat menyadari bahwa bukan gadis itu yang mempekerjakannya, pasangan itu menjadi takut dan meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebelum pergi, Gomez dan Morticia menyerahkan tugas menjaga rumah kepada nenek. Namun saat mereka pergi, nenek itu langsung mulai menjalankan rencana untuk mendapatkan uang selama keluarga itu pergi. Selain untuk mendekatkan keluarga, tujuan Gomez dengan perjalanan ini adalah agar mereka dapat mengenal tempat-tempat paling terpencil di setiap sudut negara. Saat ayahnya mempresentasikan seluruh rute, Wednesday melampiaskan kemarahannya pada saudaranya dan mencoba mencekiknya dengan bantal. Atas permintaan kliennya, Mustela mengejar keluarga Addams dalam perjalanan mereka dan membawa Pongo sebagai bala bantuan. Pemberhentian pertama keluarga itu seharusnya di Salem. Tetapi ketika paman Vester melihat tanda yang mengiklankan air terjun Niagara, naluri guritanya muncul dan ia mengambil alih kemudi. Ketika Gomez pergi untuk menanyai saudaranya tentang perubahan rute, ia mendapati bahwa sebuah tentakel telah tumbuh menggantikan lengan kirinya. Beberapa menit kemudian, pria gurita itu mendekati keponakannya.
Ia lalu mendorongnya untuk menerapkan ajaran dalam bukunya dengan dua gadis yang sedang mengambil gambar di dekat situ. Pugsley kemudian berjalan ke arah wanita-wanita muda itu. Ia lalu menjatuhkan dirinya ke tanah dengan dalih bahwa ia telah berlutut untuk mereka. Dihadapkan dengan rayuan yang sangat murahan ini, keduanya mulai mengolok-olok anak laki-laki itu. Dan Wednesday pergi ke sana untuk membuat situasi saudaranya menjadi lebih buruk. Ia mengambil boneka voodoo Pugsley dan membuatnya menari dengan panik di kerumunan. Ia kemudian melempar boneka itu ke air terjun, yang menyebabkan anak laki-laki itu juga jatuh ke dalam air. Sementara itu, Gomez dan Morticia melihat pengacara yang pergi ke rumah mereka dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Wednesday. Keluarga itu menggunakan tong kayu untuk melompat ke air terjun dan Paman Vester mengejar mereka sambil membawa mustela. Sementara itu, di rumah keluarga Adams, nenek mengadakan pesta besar dan mengumpulkan uang melalui tiketnya. Para tamu telah membayar 1.500 untuk menikmati malam yang aneh dan tak terlupakan di rumah paling berhantu di Amerika. Pada malam harinya, keluarga tersebut berkemah di tengah hutan untuk beristirahat. Paman Vester kemudian menceritakan kisah hari saat Wednesday dilahirkan. Ia mengatakan bahwa gadis itu benar-benar diam di rumah sakit, bahkan ketika semua bayi lainnya mulai menangis. Pria itu sedang mencari kamar mandi ketika ia tidak sengaja berjalan ke bangsal bersalin. Pada saat itu, anak-anak mulai menjerit. Dan untuk menenangkan mereka, Paman Vester harus menyusui semua bayi itu pada saat yang bersamaan. Ketika mereka tertidur, pria itu menaruh mereka kembali di box bayi masing-masing, atau setidaknya begitu menurutnya. Mendengar cerita ini untuk pertama kalinya, pasangan itu putus asa dan berkata bahwa mereka perlu membawa anak kucing itu berjalan-jalan. Saat mereka berjalan melewati hutan, Morticia sampai pada kesimpulan bahwa pengacara itu mungkin benar dalam mengatakan bahwa Wednesday telah berubah wujud di malam ia dilahirkan. Apa yang tidak disadari pasangan itu adalah bahwa Wednesday sedang bergelantungan di pohon. Bersama para kelelawar, ia mendengarkan seluruh percakapan mereka. Keesokan paginya, keluarga itu pergi ke pantai. Dan Wednesday menggunakan pengetahuannya tentang meteorologi untuk menghasilkan awan hujan di atas kepalanya. Ketika ia terkena frisbee yang secara tidak sengaja dilempar ke arahnya, wanita muda itu memutuskan untuk membalas dendam dan menyebabkan awan gelap itu mulai mengejar anak laki-laki itu. Sementara itu, Morticia dan Gomez menikmati mandi sinar matahari. Dan Wednesday membangun tiang gantungan dari pasir untuk memenggal kepala saudaranya menggunakan uang sebagai umpan. Paman Vester dengan lengan guritanya memutuskan untuk berenang dan membuat panik semua pengunjung dengan mengenakan kostum hiunya. Saat semua orang melarikan diri dari air, sepupu It muncul. Gomez mengundangnya untuk menghabiskan beberapa hari bersama mereka selama perjalanan mereka. Keluarga itu kemudian kembali ke karavan. Dan setelah berkendara semalaman, Ting berhasil memandu mereka ke Texas. Tiba-tiba di tengah padang pasir, Pongo dan Mustela muncul dengan sepeda motor. Melihat pengacara mengejar keluarganya, Gomez memerintahkan kepala pelayannya untuk mencari cara menyingkirkan pria itu. Dengan bantuan Pongo, Mustela berhasil memanjat ke atas karavan. Tetapi saat ia dipukul oleh Lurch, ia akhirnya terlempar ke belakang dan keduanya menabrak tumpukan kotoran hewan. Untuk mencari tempat persembunyian, Gomez mengambil alih kemudi dan mengambil jalan pintas. Keluarga tersebut memasuki sebuah hotel tempat kontes musik sedang berlangsung. Karena takut Wednesday ditemukan, ayahnya mendaftarkannya ke kompetisi tersebut yang membuat wanita muda itu sangat marah. Saat memasuki ruang ganti, ia disambut oleh salah satu pesaingnya. Gadis itu bertanya apa bakatnya dan Wednesday mengungkapkan kemampuannya membaca pikiran, membuat Peggy ngeri. Beberapa menit kemudian, anggota keluarga lainnya memasuki tempat itu untuk melihat presentasi Wednesday. Gadis itu terlihat sama sekali berbeda. Dan ketika Mustela dan Pongo memasuki aula, tak satu pun dari mereka dapat mengenalinya. Namun setelah dicegah berkali-kali untuk meninggalkan panggung, wanita muda itu kehilangan kesabaran dan melempar pisau untuk memotong tali yang menyebabkan beberapa kaleng cat dijatuhkan pada para pesaingnya. Pada titik ini, pengacara itu mengenalinya dan berjalan ke arah gadis itu. Untuk mengalihkan perhatiannya, Gomez mengklaim bahwa Mustela adalah pencari bakat yang hebat dan para orang tua yang hadir di acara itu langsung menerkamnya untuk mendapatkan perhatiannya. Morticia memanggil kepala pelayannya untuk menyelamatkan Wednesday dari kekacauan itu. Dan pada saat itulah, Lurch dan Pongo bertemu. Segera, keluarga itu masuk ke dalam karavan dan berhasil melarikan diri sekali lagi. Marah, Wednesday menuntut untuk mengetahui siapa pria yang muncul mencarinya. Namun ayahnya menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Oleh karena itu, gadis itu menyadari bahwa ia harus mencari tahu semuanya sendiri. Perjalanan berlanjut dan keluarga itu berhenti di Grand Canyon. Di perhentian pertama, Paman Vester mulai merasa aneh. Tiba-tiba, sejumlah besar cat hitam mulai keluar dari celananya dan ia berlari ke kamar mandi. Sesampainya di sana, seluruh tubuhnya mulai berubah dan tentakel baru muncul. Sementara pasangan itu dan anak-anak mereka merenungkan pemandangan ngarai yang indah, sebuah pesawat mendarat di samping mereka, dan sepupu It mengucapkan selamat tinggal. Ketika monster kecil berbulu itu pergi, Morticia memberikan hadiah kepada putrinya. Di dalam peti mati kayu kecil, ada kalung yang telah melewati beberapa generasi keluarganya dan sekarang menjadi milik Wednesday. Dalam beberapa menit, Pugsley berhasil menanam bom di mana-mana dan mengatur ledakan besar. Perbuatan itu menghancurkan momen indah antara ibu dan anak perempuan itu.
Setelah menyebabkan semua kekacauan itu, keluarga itu pergi untuk memulai petualangan baru. Saat melihat kalung indah yang didapatnya dari ibunya, Wednesday berhasil menangkap Mustelo dengan jebakannya. Pengacara itu telah ditinggalkan oleh Pongo dan harus melanjutkan pengejarannya sendirian. Saat bergantung di tepi jurang, ia menerima telepon dari Cyrus Strange dan Wednesday menjawab. Pria itu menceritakan bagaimana ia dan istrinya terpisah dari putri kandung mereka di malam kelahirannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyerah untuk mencarinya. Kemudian, di hari ia melihat Wednesday di panggung pameran sains, Cyrus tahu bahwa ia adalah putri kandungnya. Setelah menyelidiki, ia menemukan bahwa gadis itu lahir pada hari yang sama dan di rumah sakit yang sama tempat istrinya melahirkan. Ia mengundang gadis itu untuk mengunjungi rumahnya dan mendapati Tuan Mustelo telah dilempar dari tebing. Malam itu, saat semua anggota keluarganya tertidur, Wednesday mencoba mencabut sehelai rambut dari kumis dan hidung ayahnya, namun gagal. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil mendapatkan sehelai rambut dari kepalanya. Ia kemudian menggunakan bahan ini untuk melakukan tes DNA. Di akhir percobaan, hasil tesnya negatif dan Wednesday yakin ia bukan bagian dari keluarga Addams. Oleh karena itu, wanita muda itu memutuskan untuk pergi mencari orang tua kandungnya. Dan Lurch menemaninya dalam perjalanan ini. Saat hendak membangunkan putrinya keesokan paginya, Morticia menemukan Paxley terikat di tempat tidurnya dan melihat catatan yang ditinggalkan Wednesday. Dalam suratnya, wanita muda itu menjelaskan bahwa ia telah menemukan seluruh kebenaran dan pergi mencari keluarga kandungnya. Pasangan itu berkeliaran tanpa tujuan di gurun dan melihat sekelompok pengendara motor mendekat. Kelompok itu parkir di sebuah bar dan Wednesday menyusun rencana untuk meminta mereka membawanya ke tempat tujuannya. Ia memerintahkan Lurch untuk menyerang orang-orang itu, namun alih-alih menyerang, Frankenstein mendemonstrasikan bakatnya bermain piano. Hal itu membangkitkan kegembiraan semua pengunjung bar. Sebagai ucapan terima kasih atas malam yang fantastis itu, para pengendara motor memutuskan untuk memberi tumpangan pada Wednesday dan temannya dengan membawa mereka langsung ke Sausalito, California. Setibanya di rumah besar itu, pasangan itu disambut oleh Cyrus dan istrinya, Ingrid. Kemudian Ophelia, gadis kecil yang bertukar tempat dengan Wednesday di ruang bersalin, muncul. Saat melihat mereka, Wednesday curiga bahwa ada yang tidak beres. Namun begitu ia tiba di laboratorium, kecurigaannya hilang. Cyrus mengizinkan wanita muda itu untuk melakukan tes DNA guna memverifikasi bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan darah. Wednesday pun merasa lega saat tes tersebut memberikan hasil yang positif. Tepat pada saat itu, keluarga Addams tiba di rumah besar itu dan gadis itu berusaha menahan rasa gembiranya saat melihat mereka. Paman Fester terus merasa semakin memburuk dan mengatakan bahwa ia akan tinggal beberapa menit lagi di karavan. Saat bel pintu berbunyi, pasangan itu terkejut karena Lurch yang menjawab. Dan Gomez sangat marah saat menyadari bahwa pria yang dianggap sebagai ayah biologis Wednesday adalah pria yang sama yang mensponsori pameran sains yang diikutinya. Gadis itu kemudian menunjukkan bahwa hasilnya secara meyakinkan menunjukkan bahwa Cyrus adalah ayahnya. Ophelia dan Paxley mendengarkan seluruh percakapan itu sambil berguling-guling di genangan lumpur. Saat melihatnya, hati Paxley yang sedang tertidur kembali hidup dan bocah itu merasa benar-benar dimabuk kepayang. Meskipun telah menemukan kebenarannya, Wednesday merasa belum siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga lamanya. Ia pun meminta izin Cyrus agar Addams dapat bermalam di rumah besar itu. Pria itu segera menyetujui permintaan tersebut dan memerintahkan Lurch untuk menunjukkan kamar tamu kepada mereka. Saat berjalan melewati aula, Gomez dan Morticia melihat beberapa foto Wednesday dan Cyrus bersama-sama. Mereka menyadari bahwa mereka sudah menganggap diri mereka sebagai keluarga. Padahal mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa jam. Penasaran ingin bertemu Paxley, Ophelia mengundangnya ke kamarnya dan mereka berdua menikmati menara donat raksasa. Tiba-tiba, gadis itu berubah menjadi babi dan bocah laki-laki itu menjadi putus asa. Morticia masih tidak percaya bahwa Wednesday bukan putri kandungnya dan yakin bahwa Cyrus berbohong. Namun ia tidak tahu bagaimana membuktikan teorinya. Beberapa menit kemudian, Paxley muncul bersama Ingrid dan Ophelia dan memberitahu orang tuanya bahwa ia percaya mereka bukan manusia. Pada saat ini, Cyrus mengungkapkan dirinya. Ia mengatakan bahwa mereka adalah hewan yang telah ia campur dengan ciri-ciri manusia. Tetapi entah mengapa, seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk ini selalu kembali ke bentuk aslinya. Jadi, ia memalsukan tes DNA agar bisa berpura-pura menjadi ayah Wednesday. Mengingat percobaan gadis itu jauh lebih maju daripada miliknya. Saat mengetahui seluruh kebenaran, Gomez menghunus pedangnya dan berlari ke arah musuhnya. Tetapi ia pingsan saat ia dikejutkan oleh tirai gas tidur. Kemudian, pria itu muncul di laboratorium, tempat Wednesday sedang mengerjakan penelitiannya. Wednesday menunjukkan semua alasan mengapa ayahnya tidak dapat mencapai kesuksesan penuh dalam percobaannya. Dihadapkan dengan formula lengkap untuk menggabungkan DNA manusia dan hewan, Cyrus berencana untuk mengujinya pada anggota keluarga Addams lainnya, serta menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan. Melihat anggota keluarganya terjebak dalam tabung, wanita muda itu menyadari bahwa ia telah salah tentang Cyrus. Ia juga menyadari bahwa selama ini Cyrus hanya ingin memanfaatkannya. Sementara itu, Wednesday mencoba meyakinkan ilmuwan gila itu untuk melepaskan keluarganya. Paxley berencana untuk meledakkan tabung tempatnya terjebak untuk mencoba melarikan diri. Namun, kacanya masih utuh dan dialah satu-satunya yang terkena dampak ledakan itu.
Saat cairan hijau itu mulai naik, Wednesday memberontak melawan Cyrus. Namun, pria itu mengabaikannya dan memulai prosedur transformasinya. Untuk menghentikan pria itu, Wednesday meminta bantuan Lurch. Tetapi Cyrus masih punya kartu as. Pria itu memerintahkan Pongo untuk menyerang mereka. Namun, ia mendapat kejutan besar saat ia mengetahui bahwa pengawalnya adalah teman lama Lurch. Keduanya adalah teman di rumah sakit jiwa dan berbagi sel yang sama sebelum Lurch diadopsi oleh keluarga Adams. Pongo kemudian memberontak melawan bosnya dan menggunakan tubuhnya sebagai bola untuk bermain sepak bola dengan mantan teman sekamarnya. Pria kasar itu kemudian melempar Cyrus ke dalam tabung dan membebaskan orang tua Wednesday. Akibatnya, tubuh ilmuwan itu sepenuhnya tertutup cairan hijau dan berubah menjadi monster yang mengerikan. Tepat saat makhluk itu akan menghancurkan seluruh keluarga Adams, Paman Fester muncul. Tubuhnya baru saja menyelesaikan transformasinya dan ia menggunakan tentakelnya untuk menghempaskan musuh menjauh. Namun, Cyrus tidak menyerah dan menyerangnya lagi. Untuk mencegah Pugsley terkena, Ophelia melompat ke atasnya dan akhirnya meluncur ke bawah hingga tubuhnya juga diselimuti cairan kental itu. Karena kalah bertarung, Paman Fester memutuskan untuk menarik Cyrus ke dalam air sehingga ia bisa menang dalam duel. Namun dinding kaca tangki pecah dan kedua monster itu terseret keluar dari rumah besar. Cyrus jatuh hingga tewas, namun Paman Fester menggunakan tentakelnya untuk berpegangan dan memanjat dinding untuk kembali ke laboratorium. Melihat pamannya akan kehilangan nyawanya, Wednesday merasa bersalah. Ia melihat kalungnya dan bertanya cairan merah apa yang ada di dalamnya. Ibunya kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah sampel yang berisi darah setiap anggota keluarga Adams, termasuk darah Wednesday dan Fester. Mendengar ini, gadis itu menggunakan koktail DNA tersebut untuk mengembangkan senyawa yang dapat mengembalikan pamannya ke keadaan normal. Paman Fester mendapatkan kembali bentuk manusianya, tetapi tidak memberikan tanda-tanda kehidupan. Saat semua orang percaya bahwa mereka telah kehilangan anggota keluarga, pria itu berdiri dan bersemangat karena ia telah memenangkan pertempuran. Karena cairan hijau, Ophelia kembali menjadi manusia dan Pugsley sangat gembira melihatnya hidup. Wednesday meminta maaf kepada orang tuanya karena telah menelantarkan mereka dan menyatakan bahwa ia akan pulang bersama keluarganya. Ketika mereka tiba di rumah besar, mereka menemukan bahwa nenek telah mengadakan pesta setiap hari sejak awal perjalanan. Wanita tua itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri saat dia tahu dia tertangkap basah. Tetapi Gomez dan Morticia merasa senang, percaya bahwa ini adalah pesta penyambutan. Beberapa menit kemudian, itu muncul dan memberikan pertunjukan yang luar biasa untuk menghibur orang banyak. Setelah semua yang dilaluinya, Wednesday masih bingung dengan fakta bahwa tes DNA menunjukkan Gomez bukan ayahnya. Saat menanyainya, wanita muda itu menemukan bahwa penjelasan tes tersebut negatif adalah karena ayahnya kehilangan rambutnya beberapa tahun yang lalu, dan ayahnya memakai wig untuk menyamarkan kerontokan tersebut. Gomez sangat senang karena rencananya berhasil. Seperti yang diharapkan, perjalanan itu memang membantu mendekatkan keluarga mereka. Kini ia mulai merencanakan liburan berikutnya. Kali ini, pria itu berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang film ini?